Sayang, aku yang seharusnya minta maaf. Maaf, aku membuatmu khawatir. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengira aku istrinya. Alangkah mesranya. Hal pertama yang dilakukannya saat bangun adalah memeluk istrinya. Lihat betapa manisnya mereka. Ya, anak baik. Aku juga percaya mereka adalah cinta sejati. Ini adalah ikatan yang melampaui hidup dan mati. Ya, lebih baik bertindak sekarang daripada nanti. Sementara kantor catatan sipil masih buka, biarkan kedua anak ini mengambil surat nikah mereka. Ini akan membawa keberuntungan dan membuat mereka menikmati kebahagiaan setelah selamat dari bencana. Ya, ambil surat nikahnya. Ya, segera ambil sekarang. Senyum. Aku benar-benar akan menikah. Tuan Wood, kita perlu membicarakan semuanya hari ini. Sayang, jangan panik. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Kamu sudah menyadari ada yang aneh padaku, kan? Apa yang aneh? Amnesia. Aku tidak ingat apa-apa. Kita berdua adalah kekasih yang paling dekat. Bisakah kamu membantuku? Kamu mengalami amnesia? Aku tidak ingat kamu. Aku tidak ingat bagaimana kita jatuh cinta. Tentu saja kamu tidak ingat, karena sebelumnya kita tidak saling mencintai. Jadi bagaimana kamu ingin aku bantu? Pertama, bantu aku menyamar. Untuk apa? Ibuku. Apa? Aku beritahu kamu, kamu jangan sampai membiarkan ibuku tahu aku kehilangan ingatan. Kedua, bantu aku menyembuhkan penyakitku. Yang pertama boleh saja. Tapi yang kedua tidak akan berhasil. Aku bukan dokter. Mungkin kontak intim bisa merangsang ingatanku. Apa? Ene, kita sudah lama bersama. Seharusnya kita sering mandi bersama. Tidak sesering itu? Kenapa kamu melepas bajumu? Tentu saja bajunya harus dilepas untuk mandi. Kenapa kamu terlihat agak takut melihat tubuhku? Apa kamu takut padaku? Tolong, pria ini jelas-jelas punya amnesia. Tapi kenapa dia begitu memesona? Siapa bilang aku takut padamu? Aku hanya belum terbiasa mandi dengan pria. Tapi kamu bilang kita adalah kekasih. Kekasih seharusnya tidak seribet ini. Dan tubuhmu sangat dijaga. Kamu sepertinya tidak ingin disentuh. Apa kamu berbohong padaku? Akulah iblis yang membunuh tanpa menumpahkan darah. Berani kamu berbohong? Kamu cari masalah? Aku tidak bohong. Aku harus memastikan dia tidak tahu aku adalah istri palsu. Sayang, kamu tidak ingat setelah kehilangan ingatan? Kamu dulu sangat suci dan pantang. Saat kita jatuh cinta, kamu hanya memegang tanganku, jadi aku tidak mendapatkannya. Suci dan pantang? Ya,
Kamu juga bilang pertama kali kita akan di malam pengantin. Aku benar-benar jenius. Aku sudah membangun citra pantang baginya, jadi dia tidak akan menyentuhku. Tapi malam ini adalah malam pengantin kita. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Josh, bagaimana bisa kamu mati seperti itu? Nona, aku baru dapat kabar kalau Tuan Wood tidak mati dan dia menikah hari ini. Apa? Dia tidak mati dan dia menikah dengan siapa? Ini Anne, orang tuanya buruh semua. Anne. Ternyata dia. Mai, kamu sedang apa? Aku sedang apa? Hampir tahun baru. Tentu saja aku di sini untuk menghidupkan suasana untukmu. Hari ini kami akan memberimu pelajaran. Pergi umumkan kalau aku mengadakan resepsi besok. Temanya adalah pemakaman mawar. Atas nama ibuku, kirim undangan ke keluarga Wood. Catat baik-baik bahwa aku dengan tulus mengundang Tuan Wood dan istrinya yang baru. Ya, Kali ini, aku akan mencabik-cabikmu. Aku belum siap. Baiklah, malam ini aku akan membiarkanmu pergi. Oke. Waktunya tidur. Ayo kita tidur. Selamat malam, si pembohong kecilku. Anne, kamu baru saja menikah. Tadi malam, apakah Josh merawatmu dengan baik? Anne ini pemalu, jangan ganggu dia. Lihat betapa gugupnya kamu. Baiklah, mari kita bahas hal yang penting. Hari ini, Nona Ellen dari grup Ellen May mengadakan resepsi dan mengundang kalian berdua untuk hadir. Mai, Anne, aku perlu memberitahumu sesuatu. May ini terus mengganggu Josh. Dia tidak pernah memperhatikannya sama sekali. Josh, kamu perlu jelaskan ini ke Anne agar dia tidak mendengar gosip. Hanya kamu yang ada di mataku. Aku tidak ingat dia dan aku tidak suka dia. Anne, Ibu May ini, aku punya hubungan yang baik dengannya, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Manfaatkan saja resepsi itu untuk membiarkan Josh memamerkanmu dan menghancurkan harapannya. Kalau kamu tidak mau pergi, kamu tidak perlu pergi. Ingat, kamu adalah istriku. Kamu tidak perlu tunduk pada siapapun. suamiku dan ibu mertuaku begitu baik padaku. Aku tidak pantas menerimanya. Hanya untuk menyingkirkan seseorang, seharusnya tidak berbahaya, kan? Oke, aku akan pergi.
Aku akan melindungi suamiku dan pernikahan kami. Itu adalah kewajibanku. Resepsi Nona Ellen hari ini cukup unik. Nona Ellen ini apa? Kamu tahu Josh hidup kembali dan menikah dengan orang lain. Apa kamu akhirnya jadi gila? Kamu akan mengikatnya ke hamparan bunga dan melampiaskan amarahmu di depan umum? Begitu kabar pernikahan Josh tersebar, seluruh kalangan jadi gempar. Mai, kamu sudah jatuh cinta padanya bertahun-tahun, tapi kamu bahkan tidak pernah mendapat secuil pun pakaiannya. Semua mawar ini, kurasa kamu benar-benar putus asa. Ya, aku hanya mencintai Josh, jadi resepsi hari ini bukan untukku, tapi untuk Nyonya Wood. Ini adalah ujian untuknya. Apa kamu akan menghakiminya? Mai, kamu gila. Beraninya kamu mengadili Nyonya Wood? Semua orang tahu Josh sangat protektif. Mei, kamu berani menyentuh orangnya di depan dia? Kamu tidak takut dia akan membuatmu bangkrut dan seluruh keluargamu sampai tidak punya tempat dikubur? Di depannya, aku tidak sebodoh itu. Aku sudah menyuruh orang memancing Josh pergi. Anak, ayo. Ayo pergi. Tuan Wood, akhirnya Anda datang. Mengenai proyek gudang antara Woods dan Allens, data intinya ada yang tidak beres, risikonya mencapai ratusan juta. Tuan meminta Anda untuk melihatnya. Sekarang? Ya. Proyek ratusan juta? Kamu harus cepat pergi. Aku akan masuk sendiri. Kalau begitu kamu masuk dan makan makanan penutup. Aku akan kembali dalam 10 menit. Oke. Aku melakukan semua ini untuk kebaikan Josh. Dia baru saja hidup kembali dan menikah. Pengantinnya adalah gadis liar murahan. Siapa tahu dia menggunakan trik kotor. Jadi maksudmu, pernikahan Josh memang agak aneh, terlalu mendadak. Ya, semua orang tahu Josh tidak tertarik pada wanita. Tidak ada nyamuk betina yang bisa mendekatinya. Tiba-tiba menikahi gadis liar, itu mencurigakan. Jadi kalian semua harus bergabung denganku hari ini untuk memeriksa Nyonya Wood itu dengan teliti. Jika dia benar-benar bermasalah, maka kita membantu Josh menghilangkan kanker. Bantuan keluarga Wood lebih berharga dari surga. Apa kalian tidak menginginkannya? Tentu saja kami mau. Bantuan keluarga Wood bisa bertahan 3 generasi. Kalau begitu kami bertaruh padamu. Nona Allen yang memimpin, walaupun terjadi sesuatu, keluarga Allen yang menanggung. Kudengar gadis itu sangat genit, dia akan sangat basah saat diperiksa. Ya, untuk Tuan Wood, kita harus memeriksanya dengan teliti. Nyonya Wood sudah datang. Ini istri Josh. Dia terlihat polos. Tidak seperti orang yang punya akal-akalan. Tanpa akal-akalan, dia bisa menghidupkan kembali Josh yang sudah mati lalu menikah dengannya dalam sekejap. Bro, akhir-akhir ini, orang yang terlihat polos justru yang paling licik. Wajah itulah yang sangat kubenci. Hari ini akan kukuliti kulitmu dan biarkan Josh melihat makhluk kotor seperti apa kamu ini. Akhirnya kamu datang juga. Mai, kamu mau apa? Aku mau apa? Tentu saja mengusir roh jahat. Josh tenggelam saat menyelamatkan orang. Dia sudah tidak bernyawa. Kenapa begitu kamu ada di sisinya? Dia hidup lagi dan malah menikahimu.
Ilmu sihir apa yang kamu gunakan padanya? Berani-beraninya kamu nempel pada orang hebat seperti itu? Ilmu sihir? Aku tidak pakai itu. Tapi kudengar kamu sudah lama mengganggu suamiku, dan dia menggambarkan kamu seperti virus. Virus apa? Josh dan aku adalah teman masa kecil. Josh dan aku sudah menikah, jangan coba-coba merusak pernikahan kami. Selain itu, segelas anggur ini adalah salam dariku untukmu. Kalau kamu lupa apa yang kukatakan tadi, akan kuajari kamu lagi. Aku bukan orang yang bisa kamu ganggu. Kamu! Berani-beraninya kamu melakukan ini padaku? Dia monster. Lihat, dia monster. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tangkap monster ini. Nona Ellen, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Ikat dia di meja pengadilan dan periksa dia sampai tuntas. Dia sudah tertangkap. Lepaskan aku. Saya adalah istri Josh. Kalau kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Lepaskan aku. Diam. Kamu hanya monster. Kenapa kamu harus jadi istri Josh? Ikat dia. Hari ini aku akan mencabut kulit palsu ini dengan tangan sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan. Mr. Wood, tunggu sebentar. Master akan datang sebentar lagi. Master Allen meminta saya menunggu. Ya, dia sedang berganti pakaian formal untuk menunjukkan rasa hormat kepada kamu. Silakan duduk. Tidak mungkin. Dia tidak pernah membuat saya menunggu dan dia tidak pernah berganti pakaian selama rapat bisnis. Bicara, apa yang kamu mau? Kamu dengan sengaja mengalihkan saya. Itu Anne. Kamu mencoba melakukan sesuatu pada Anne? Tidak, Mr. Wood, kamu salah paham. Masih tidak mau bicara? Saya akan kembali mencari Anne sekarang. Kalau dia kehilangan satu helai rambut, saya akan membunuh seluruh keluarga kamu. Mai, saya sarankan kamu berhenti sekarang. Kalau tidak, saat Josh kembali, keluarga Ellen kamu akan benar-benar hancur. Dan saya sarankan kamu tidak membantu si Tyrant, atau kamu akan menyesal. Tidak, kami sedang menghilangkan demon untuk Mr. Wood. Dia hanya akan berterima kasih. Kamu benar-benar monster yang pandai bicara? Tidak heran kamu bahkan menipu Josh. Kamu monster, kamu berani menggunakan Josh untuk mengancam kami, konyol. Aku akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Josh telah dikunci di ruang belajar ayah saya oleh butler. Dia tidak akan kembali. Kamu monster, kamu hanya menunggu untuk terbongkar dan kemudian mati. Mr. Wood, kamu salah paham. Master sedang di ruang belajar sekarang. Kalau kamu tidak percaya saya, lihat sendiri. Lebih baik jika ini kesalahpahaman, atau saya akan memotong siapapun yang mengganggu istri saya dan memberi mereka kepada anjing. Oh tidak. Miss telah berada dalam masalah besar. Saya harus pergi. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Guna-guna apa yang kau pakai sampai bisa membuatnya menikahimu? Kalau aku bisa kuasai guna-guna itu, aku bisa membuat Josh mencintaiku. May, jangan kira aku tidak tahu apa maumu. Kau ingin mencapku sebagai monster lalu membuat Josh menyukaimu. Jangan bermimpi. Josh hanya menyukaiku, dia bakal mual melihat wanita gila sepertimu. Kau monster tak tahu malu. Kukatakan padamu, cinta Josh dan posisi Nyonya Wood adalah milikku. Kau masih berani membangkang? Akan kukirim kau ke neraka sekarang juga.
Seperti yang kita semua tahu, monster paling takut pada energi yang dari Realgar. Hari ini, mari kita gunakan arak Realgar ini untuk membasmi monster untuk Tuan Wood dan kita semua. Kepung dia, siramkan semuanya ke tubuhnya. Akan kulihat apakah wujud aslinya terbongkar. Siram. Basmi monster itu untuk Josh. Pergilah ke neraka monster. Aku akan mengingat setiap satu dari kalian. Saat Josh tiba di sini, akan kubuat kalian membayarnya. Kau masih berani menyebut nama Josh? Monster harus dimurnikan dengan api. Mari kita lihat apakah dengan membakar kulitmu, kau masih bisa menggoda mereka. Pergilah ke neraka. Berhenti. Siapa berani menyentuh istriku? Josh, dia kembali. Dia benar-benar kembali. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit kedinginan. Aku bau alkohol. Bau sekali. Jangan takut, aku akan ajak kamu mandi. Ada orang. Tuan Wood, Tutup tempat ini, jangan sampai ada yang keluar. Dimengerti? Kamu mandi dulu, aku akan siapkan baju untukmu, aku akan segera kembali. Aneh. Kamu terluka? Sudah ke pot shop. Lantainya agak licin. Ani, aku akan melindungimu. Orang-orang yang menindasmu tidak akan kubiarkan satupun pergi. Boleh aku urus sendiri? Tentu saja. Tatapan mata Josh tadi kayaknya dia mau membunuh seseorang. Kita sudah ganggu orang yang tidak boleh. Mai, kamu bikin kita berantakan. Kamu kan bilang Josh tidak peduli sama Anne. Dia jelas sangat menyayanginya. Mai, kamu bikin kita semua jadi kaki tangan. Betul, kamu mau mengganggu istri Josh. Kamu suruh kami tangkap dia. Kamu bilang kami tuang anggur. Kamu, Dia sangat kejam. Dia bahkan bisa melawan siapa saja. Kita masih ada jalan keluar. Mai, kamu bikin kita dalam masalah ini, dan kamu yang harus bertanggung jawab. Ya, Kamu bertanggung jawab. kamu bertanggung jawab. sudah. Kamu tahu apa? Josh hanya disihir oleh setan. Kalau tidak, dengan statusnya yang tinggi, mana mungkin dia jatuh cinta pada orang biasa? Semua, dengar ya, urusan hari ini semua untuk Josh. Kita ikat dia bersama-sama, dan kita tuang anggur bersama. Kalau ada yang berani gosip tentang ini, aku akan urus mereka. Betul, Miss Ellen benar. Kami membantu Mr. Wood. Kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti akan berterima kasih untuk membantu dia menghilangkan monster.
Benar, Mei dan Josh sudah kenal sejak kecil dan dia sangat peduli sama dia. Dia pasti akan paham usaha kamu. Dia akan usir monster itu dan nikah dengan kamu. Kamu benar, Anne hanya pakai trik untuk bodohi Josh. Tapi hanya aku layak berdiri di samping Josh dan jadi wanita keluarga Wood. Kamu apa? Kamu tidak layak untuk jadi wanita keluarga Wood. Mai, kau bahkan tidak sebaik jari kelingking istriku dan kau ingin menjadi ibu Wood? Josh, aku sedang membantumu. Anne ini cuma seorang komikus miskin. Bagaimana dia bisa layak menikahimu? Jangan tertipu olehnya. Layak atau tidaknya dia bukan urusanmu. Aku bilang dia layak. Ya, dia layak. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini istriku, Anna. Satu-satunya cinta dalam hidupku. Yang baru saja menyakitinya, maju ke depan. Tidak ada yang mengaku. Maka kalian semua bersalah. Hentikan, Josh. Ini resepsiku. Mereka semua tamu undanganku. Kau mempermalukanku dan reputasi keluarga Allen. Reputasi keluarga Allen? Saat kau menyentuh istriku, kau seharusnya tahu bahwa wajahmu dan reputasi keluargamu tidak berharga bagiku. Apa? Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi wanita sampah yang kejam tidak termasuk. Pemakaman mawar kan? Hari ini aku akan membiarkanmu berbaring di tempat tidur ini untuk meratapi khayalanmu. Aneh, bagaimana si idiot ini mengganggu kamu? Balas dendam 10 atau 100 kali lipat. Oke. Bagaimana kamu membuat Josh marah? Jelas-jelas bilang. Nyonya itu hanya marah karena dia menikahi gadis liar itu. Dia ingin memberi pelajaran. Memberi pelajaran? Itu adalah istri Josh. Bahkan anjing dari Woods tidak ada yang berani sentuh. Berani kamu? Kami pikir dia tidak peduli, tapi dia langsung melawan kami. Dia bilang jika dia kehilangan satu helai rambut, dia akan membuat kamu membayar 100 kali lipat. 100 kali lipat? Apa yang kamu tunggu? Cepat cegat Mai, dia telah menyebabkan bencana. Josh, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kamu tidak ingat persahabatan masa kecil kita? Kami tidak pernah jadi teman. Aneh, hati-hati saat kamu menuang. Jangan sampai tanganmu terluka. Tunggu! Bagaimana dengan bisnis keluarga kami? Proyek gudang bernilai puluhan miliar. Dan keluarga Allen kami adalah partner terbaikmu. Hanya aku, Mei, yang bisa membantu kamu mengontrol seluruh empire bisnismu, pasangan yang sempurna. Omong kosong. Kamu menggoda suami saya dan bertindak begitu benar. Mai, kamu tidak punya rasa malu? Kau jalang, berani-berani kau. Sudah saya bilang, saya bukan orang yang bisa kamu semena-mena. Lagi pula, suami saya tuh ada di sini untuk mendukung saya hari ini. Set out dulu kau. Josh, kau dengar itu? Dia perempuan vulgar dan kasar. Kau benar-benar mau mengorbankan kerjasama bernilai miliaran dolar dan meninggalkan keluarga Allen, sekutu besar seperti itu? Sekutu? Kau salah paham, keluarga kamu tidak layak menjadi sekutu saya. Saya yang memberi makan kamu. Lewis. Pak, sudah saya seleksi 3 lagi calon mitra berkualitas tinggi yang bisa menggantikan keluarga Allen setiap saat. Ganti keluarga Allen? Ya, mengganti. Bahkan jika kamu merusak proyek Pak Wood bisa melakukan lebih baik karena dia jenius bisnis top yang membuat banyak kompetitor gemetar, si Devil. Proyek gudang? Cuma proyek kecil yang saya mainkan santai saja. Namun, istri saya adalah hidup saya. Kau berani menyentuhnya. Kau harus bayar harga. Dia benar-benar menganggap saya begitu penting. Aneh, teruskan, saya di sini. Tak ada yang berani berkata-kata. Oke.
lagi. Mai, Dad, selamatkan saya. Mai, Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku bilang ya, Josh sudah dirasuki oleh monster ini. Dia tidak hanya mempermalukan aku di depan umum untuk monster ini, tapi dia juga mau memutuskan persahabatan keluarga kita yang sudah puluhan tahun. Cepat bikin dia sadar. Jadi apa kalau Josh dirasuki oleh kamu? Tapi ayahku ada di sini. Dia akan segera tunjukkan apa akibatnya kalau kamu bersaing dengan aku untuk seorang pria. Ayah, kamu setuju kan? bangsat. Siapa yang suruh kamu pakai nada bicara seperti itu dengan Nyonya Wood? Sujud. Dan minta maaf sekarang. Ayah, kamu bilang apa? Kamu mau aku minta maaf ke dia? Dia cuman pelacur. Dia adalah istri Pak Wood dan Nyonya rumah keluarga Wood yang sebenarnya. Berani-berani kamu sentuh dia, kamu mau menghancurkan keluarga Allen. Maaf Pak Wood, ini salahku karena tidak mengajari dia dengan benar dan membiarkan bangsat ini menyakiti istri kamu. Aku bersedia menerima segala hukuman, tolong kasih keluargaku jalan keluar. Tuan Allen, kamu tahu temperamenku. Kalau kamu tidak mau keluargamu dihancurkan malam ini, langsung lakukan 3 hal untuk aku. Apa saja? Pertama, batalkan kerja sama Woods Allens. Untuk proyek gudang, keluarga Allen mundur secara sukarela. Tuan. Baik. Aku setuju. Kedua, masukkan idiot ini yang mengincar dan menyakiti istriku ke penjara sendiri. Aku mau dia menjalani hukumannya. Apa? Masuk penjara? Akhirnya, kamu dan si bodoh ini segera minta maaf kepada istriku. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau minta maaf kepada pelacur rendah ini. Beraninya kamu bicara omong kosong? Dasar brengsek, apa kamu ingin membunuh seluruh keluarga kita? Minta maaf kepada Tuan dan Nyonya Wood. Apa kamu tidak punya mulut? Katakan kamu salah, minta ampun padanya. Aku salah, Anne. Aku salah. Tolong maafkan aku. Apakah itu boleh? Anne, apakah itu boleh? Oke, tentu saja. Tapi memaafkanmu adalah urusan Tuhan. Tugasku adalah membawamu menemuinya. Kamu ingin bertemunya? Dasar pelacur. Pergi ke neraka. Apa yang kamu tunggu? Seret makhluk jahat ini pergi dan masukkan dia ke penjara. Mulai hari ini, keluarga Allen tidak punya anak perempuan seperti ini. Lepaskan aku, Anne. Aku tidak percaya Josh benar-benar mencintaimu. Aku mengutukmu. Akhirmu akan 10.000 kali lebih buruk dariku. Seret dia keluar. Josh, Anne adalah pembohong. Dia berbohong padamu. Dia berbohong padamu. Dia pembohong. Oh tidak, dia mencurigaiku. Aku akan selalu ada di sampingmu. Tak ada yang akan berani menyakitimu lagi. Kenapa dia begitu baik? Baiknya sampai aku sedikit tersentuh. Pak Wood, aku sudah memenuhi 3 permintaanmu. Bisakah kamu, demi kenangan lama, memberi kami jalan keluar? Ini pertama dan terakhir kali. Jika aku menemukan kamu menyentuh istriku lagi, aku tak akan ragu mengusir keluarga kamu dari bisnis. Pak, maka saya akan pergi. Sekarang, giliranmu. Katakan bagaimana kamu ingin mati. Pak Wood, aku pantas mati. Aku rela mati untuk meminta maaf. Tolong selamatkan saja keluarga saya. Pak Wood, aku salah. Aku rela memberikan semua hartaku. Tolong selamatkan hidup saya, Pak Wood. Tolong, Pak Wood, kami ditipu oleh May. Hapus semua mereka dan kerabatnya. Biarkan hanya keluarga Lee yang berdiri. Apakah ini si Devil? Dengan satu kata biasa, dia bisa menghancurkan sebuah keluarga.
Jika dia tahu aku sudah berbohong padanya sejak awal, akankah aku juga akan hancur? Kamu takut padaku? Tidak, aku tidak takut. Kamu sudah membantuku. Aku harus berterima kasih padamu. Aku membuat si penipu kecilku ketakutan. Kita suami istri, tak perlu berterima kasih, karena kamu yang bilang. Bagaimana rencanamu membalas jasaku? Apa? Kalau begitu, balaslah dengan dirimu sendiri. Lepaskan aku tidak mau masuk penjara. Non, tolong jangan cari masalah. Masuklah ke penjara dengan patuh supaya majikanmu bisa merawatmu dan penderitaanmu akan berkurang. Kau, Iya, siapa yang suruh kau mengganggu Nyonya Wood? Kau yang minta begini. tidak. Anak itu bajingan, dia itu penyihir. Dia sama sekali tidak pantas untuk Josh. Aku akan kembali untuk membunuh bajingan itu. Begitu dia mati, Josh akan jadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Ethan Wood, Mai lama tidak berjumpa. Ethan, kamu sudah kembali. Kamu tahu tidak, Anne kesayanganmu telah menjadi kakak iparmu. Dulu kau mengatur adegan penyelamatan heroik itu, bahkan menyuruhku untuk menggertaknya. Pergi. Beli 10 petasan yang sama itu. Dan kunci dia di dalam untuk meledakkannya. Saat aku kembali ke keluarga Wood, aku akan memberimu hadiah. Meskipun tidak berhasil dan dia berhasil kabur, dia tetap tertipu olehmu mengira kau pacarnya. Tapi di hari pertama kencan kalian, kau meninggalkannya di jalan tol dan hampir membunuhnya. Apa? Ayahku setuju aku pulang? Oke, aku segera kembali. Aneh, aku ada urusan. Aku tidak bisa mengajakmu ke kota sebelah untuk main. Kau pulang sendiri naik taksi. Ethan, ini jalan tol. Aku sama sekali tidak bisa dapat taksi. Apa menyesal sekarang? Kau mau balikan dengannya? Sudah terlambat. Hari ini tidak, mungkin kemarin atau bahkan lebih awal. Aku sudah menikahi kakakmu. Aku dulu benar-benar kasihan padanya. Aku kembali kali ini untuk merebutnya kembali. Tapi Josh memperlakukannya seperti harta karun. Sentuh dia dan kau masuk penjara. Beraninya kau mencoba mengambilnya? Tidak takut diusir Josh? Seperti 5 tahun lalu? Tidak. Sekarang dia mungkin akan memotong-motongmu dan memberimu untuk anjing. Cukup, berhenti bicara omong kosong. Kau mau Josh? Aku mau Anne. Mari bekerja sama. Kamu lebih baik membantuku menyelesaikan masalah penjara ini. Aku akan membawanya pergi. Tapi Tuan Wood bilang dia harus masuk penjara. Josh adalah kakak laki-lakiku. Aku yang akan urus ini. Baiklah, terserah kamu. Lumayan. Dibandingkan waktu kamu ketemu kakakmu 5 tahun lalu, ketakutan setengah mati, sekarang jauh lebih baik. Jangan banyak omong. Kamu cari orang ini? Dia itu pacar bayaran Anne. Sogok dia. Untuk membongkar Anne di saat-saat kritis, katakan kalau dia cuma jadi pacar palsu Josh untuk menipunya. Aku tahu dia tidak baik-baik saja. Aku peringatkan kamu, jaga mulutmu. Anne adalah wanitaku. Kalau kamu mau jadi adik iparku, jangan fitnah dia. Baiklah, dia milikmu, Josh milikku. Kerjasama yang menyenangkan. Anne, tunggu aku akan mencarimu malam ini. Ibu? Aku tahu sebagai anak haram, aku tidak berhak memanggilmu ibu. Tapi sejak ayah meninggal, aku tidak punya siapa-siapa di luar negeri. Wasiat terakhirnya adalah agar aku pulang. Dia sudah meninggal? 3 hari lalu jam 2 pagi.
Dia terus memanggil namamu sebelum meninggal. Katanya dia menyesal. Dia minta aku kembali dan bersujud padamu untuk minta maaf. Ini surat penyesalan yang dia tulis. Tolong baca. Dia benar-benar menyesal. Tidak, dia tidak dapat kesempatan untuk menyesal. Ethan, untukmu, aku mengorbankan Josh yang berharga untukmu. Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Karena aku benci kamu. Aku benci kamu dan si Jalang ini. Kalau bukan karena kamu berdua, bagaimana aku bisa jadi anak haram yang dibenci? Wanita yang aku cintai? Lima tahun, aku akhirnya mengambil semua hartamu. Aku akhirnya bisa jadi pria yang lembut dan baik. Anne, tunggu aku. Aku akan datang ke kamu sekarang. Mama, setelah ayahku meninggal, aku hanya punya kamu dan kakakku. Kalau kamu bisa menerima aku, bahkan hanya sebagai pelayan untuk menyajikan teh dan air, aku mau. Tolong terima aku. Tolong terima aku. Orang bodoh ini pasti akan melunakkan hatinya. Setelah aku tinggal di sini, aku akan langsung menjalankan rencana berikutnya. Aku ingin semuanya, Anne dan keluarga Wood. Bangun dulu. Tidak, aku tidak akan bangun. Kalau kamu tidak menerima aku lebih baik terus berlutut sampai mati di sini. Ketika ayahku masih hidup, dia sering bilang bahwa semua ini karena aku. Dia kehilangan kamu dan anakmu yang luar biasa. Aku sangat berdosa, aku pantas menderita seumur hidup. Oh, sudahlah. Kamu boleh tinggal. Kamu tidak bersalah. Dendam generasi sebelumnya tidak boleh jatuh pada kamu. Kakakmu akan punya pernikahan segera. Kamu boleh tinggal dan membantu persiapan. Ibu, aku tahu kamu adalah orang paling baik di dunia. Siapa yang bilang ibu? Kamu keluar dari sini. Josh Bruce sudah meninggal. Dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku biarkan dia tinggal. Ethan, bangun dan temui saudara perempuanmu. Saudara perempuan, senang bertemu. Anne, kenapa kamu di sini? Ethan? Kamu kenal satu sama lain? Ethan? Ethan, ini jalan tol. Aku nggak bisa dapat taksi. Ethan, jangan tinggalin aku. Aku takut. Anne, kamu akhirnya sadar. Kamu baik-baik aja? Evie? Ethan di mana? Dia bajingan. Dia anak di luar nikah dari keluarga kaya. Dia pulang buat perebutin warisan. Anne, dia bukan orang baik. Hari ini demi keuntungan dia ninggalin kamu di jalan tol dan hampir bunuh kamu. Lain kali siapa tahu dia bakal ngapain. Kalian baru aja pacaran. Nggak perlu sampai taruhan nyawa. Harga jatuh cinta terlalu mahal. Aku nggak akan jatuh cinta atau nikah lagi. Anne, kalian berdua saling kenal? Iya, enggak. Oke, Anne, terserah kamu aja. Ethan, diam. Jangan ngomong sembarangan. Josh, kita tadi... Ayo ikut aku ke atas. Apa hubungan kamu sama Ethan? Jelaskan. Ya ampun, matanya serem banget. Kalau dia tahu aku pernah pacaran dengan Ethan, dia bakal bunuh aku langsung. Kamu mikir apa? Mikir tentang cara bohong ke aku? Enggak, sebenarnya Ethan dan aku teman kuliah. Dia mengejar-ngejar aku. Lalu teman-teman sekelas ikut-ikut, makanya aku coba saja. Tapi pada kencan pertama kami, dia ada urusan di rumah dan meninggalkan aku sendiri di jalan tol, nyaris bunuh aku. Apa? Tapi aku janji, antara kami tidak terjadi apa-apa. Kami bahkan tak pernah pegang tangan. Aku nggak bisa bohong lagi, nanti mati aku lebih parah. Artinya kamu nggak suka dia? Ya enggak lah, kalau aku tahu bahwa pacaran sakit banget. Aku sumpah nggak akan cari cowok lagi. Nggak akan cari cowok, terus kenapa kamu cari aku? Aku bukan cowok.
Kalau aku nggak jujur sekarang, Josh, sebenarnya aku Pikirkan baik-baik, kalau kamu bohong, kamu akan sengsara. Dia belum jatuh cinta padaku. Aku nggak boleh bikin dia ngaku bohong sekarang, atau dia akan kabur. Masa aku bohong ke suamiku tersayang? Alasan aku cari kamu, karena kamu bukan cowok. Kamu adalah dewa impianku. Jadi kamu yang pertama mengejar saya? Kamu terlalu tinggi untuk saya. Jika kamu tidak salah mengira saya sebagai orang lain, bagaimana saya bisa mengejar kamu? Kami saling mengejar. Bagaimana rasanya? Ceritakan. Aneh, saya kehilangan ingatan dan tidak ingat apa-apa. Sebenarnya awalnya saya salah mengira kamu sebagai orang lain. Punggung kamu mirip dengan orang yang saya cari. Jadi saya langsung memeluk kamu. Lanjutkan. Lalu saya melihat sangat tampan, wajah yang sempurna membuat orang kesal. Lalu saya tersentuh, tetapi saya melihat kamu memiliki karakter yang luar biasa dan merasa kamu terlalu tinggi untuk saya. Jadi saya ingin minta maaf dan lari. Kamu langsung menyerah? Tentu saja tidak. Setelah saya pulang, saya mulai menyesal. Saya memimpikan kamu. Lalu saya ke sana untuk menunggu kamu pagi berikutnya. Kamu mendapatkan saya lalu? Tidak, saya menunggu selama 7 hari penuh. Ada detail-detailnya, sepertinya nyata. Saya sangat pintar. Lalu? Lalu aku ingin minta kontakmu, tapi kamu langsung datang dan bicara dengan aku. Aku bilang apa? Kamu bilang, Nona, boleh aku belikan minuman? Itu tidak seperti gaya aku. Kecantikan tergantung pada yang melihat, itu yang kamu lakukan saat itu. Bagaimana kamu menjawab? Aku bilang aku akan pulang dengan kamu. Aduh, ini sangat memalukan, sudah cukup. Lalu kita jatuh cinta satu sama lain? Ya, kita jatuh cinta satu sama lain. Lalu kamu memberi aku bunga mawar, dan aku ajak kamu ke atas gunung untuk melihat bintang. Meskipun kamu sibuk, kamu tetap makan malam dengan aku setiap hari dan bilang selamat malam ke aku. Sepertinya kita tampaknya sangat mencintai satu sama lain. Tentu saja kita mencintai. Ketika saya mendengar kamu hampir tenggelam, saya berharap bisa ikut dengan kamu. Kamu mencintai saya begitu banyak? Buktikan kepada saya. Bagaimana? Cium saya. Sepertinya dengan satu langkah lagi krisis ini bisa diselesaikan. Baiklah. Oke. Kurang. Sudah cukup? Masih kurang. Gimana caranya? Aku mau ini. Laki-laki memang susah dibujuk. Bibirku sampai bengkak karena ciuman. Anne, aku sangat merindukanmu. Aku terus memikirkanmu. Ethan, lepaskan aku. Anne, aku tahu kamu membenciku, tapi saat aku meninggalkanmu di jalan tol, aku punya alasannya. Sudahlah, Ethan. Apapun yang ingin kamu katakan, sejak kau meninggalkanku di jalan tol, hubungan kita sudah berakhir. Tidak, kita bahkan tidak pernah memulainya. Apa? Kita tidak pernah memulai? Ya. Aku hanya setuju untuk berkencan denganmu karena dirayu orang lain dan aku bingung sesaat. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama kamu. Nggak dulu, nggak sekarang, dan nggak akan pernah. Apa? Kamu nggak punya perasaan buat aku? Aku nggak percaya, Anne. Aku tahu kamu membenciku, tapi kamu bohong kan? Aku nggak percaya. Itu urusanmu, lepaskan.
Lihat, ini ibuku. Dia menderita kanker payudara dan butuh banyak uang untuk operasi. Tapi aku anak di luar nikah. Aku hanya bisa kembali ke rumah ayahku untuk mendapatkan uang untuk menyelamatkannya. Di jalan raya hari itu, aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Ayahku bilang dia akhirnya setuju untuk menemuiku. Aku bingung dan terburu-buru, jadi aku meninggalkanmu di jalan raya. Oke, aku minta maaf padamu. Aku akan berlutut dan minta maaf. Lihat betapa putus asanya aku untuk menyelamatkan ibuku. Tolong maafkan aku kali ini, oke? Cukup, masalahmu adalah urusanmu sendiri. Tapi fakta bahwa kamu hampir membunuhku itu nyata. Aneh, aku bisa menebusnya padamu. Sekarang aku sudah mewarisi semua harta ayahku. Aku punya kemampuan untuk menebusnya padamu. Aku bisa memberimu... Aku nggak butuh kamu menebus apapun. Ethan, dengarkan aku. Aku sekarang adalah istri kakakmu. Kamu harus memanggilku kakak ipar. Hormatilah. Kakak ipar? Apakah kamu benar-benar akan membuat identitas palsumu menjadi nyata? Ethan, maksudmu apa? Apa maksudku? Lihat ini, dan kamu akan tahu maksudku. Ethan, kamu menyelidiki saya? Bukan menyelidiki. Anne, aku hanya khawatir tentang kamu. Kamu tidak tahu betapa menakutkan kakak saya. Ketika pertama kali saya kembali ke keluarga Wood, dia... Bajingan, kamu hanya ingin harta keluarga kami. Siapa yang memberi kamu keberanian? Patahkan kakinya dan buang dia. Tidak. Dia menakutkan, seperti demon yang keluar dari neraka. Dia dingin dan kejam. Dia tidak mungkin benar-benar mencintai wanita, hanya aku. Aku adalah orang yang benar-benar mencintai kamu. Putus dengan dia, akan kamu bersama aku? Tidak, aku tidak pernah menganggap Josh menakutkan. Dia orang yang paling lembut, paling protektif. Jangan pakai pikiran kotormu untuk menilai dia. Kamu anggap dia menakutkan karena kamu yang salah. Oh, udah ngomong-ngomong, jangan ketemu aku secara privat lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan Josh menyeret kamu keluar lagi. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau kembali ke aku? Kenapa? Kenapa kamu tidak percaya aku? Anne. Karena kamu tidak percaya aku. Aku akan pakai cara aku sendiri. Aku akan membuat Josh benci kamu sepenuhnya. Lalu kamu hanya punya aku. Hanya milik aku. Apa yang kamu katakan? Kamu menikahi Josh? Tenang, jangan berteriak. Anne, aku tidak bisa tenang. Dia adalah dewa hidup dari dunia atas. Kamu berbohong kepada dia tentang pernikahan. Kalau kamu menghina orang lain, kamu mungkin akan terluka. Kalau kamu menghina dia, kamu akan tercabik-cabik. Apa yang bisa aku lakukan? Dia tiba-tiba hidup kembali. Orang tua aku dan ibu dia menyeret kami langsung ke kantor catatan sipil. Pada saat aku menyadarinya, dia bukan suami palsu yang kamu sewa untuk aku. Stempel sudah terpasang. Ada masalah lain. Ethan, Mantan pacar yang aku pacari selama setengah semester di kuliah. Dia adalah anak tidak sah dari keluarga Wood, dan sekarang dia adalah saudara ipar aku. Apa? Si brengsek yang meninggalkan kamu di jalan tol sekarang adalah saudara ipar kecil kamu? Effie, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong beri aku saran. Aku takut pulang sekarang. Suami dan istri harus tidur di ranjang yang sama. Aku menolaknya semalam, tapi kalau aku menolaknya lagi malam ini, dia akan curiga. Tunggu. Bukannya Josh tidak tertarik pada wanita? Kalau nyamuk betina mendekat, dia akan membunuhnya. Dia benar-benar ingin tidur denganmu? Apakah dia menyukaimu? Bagaimana mungkin? Kami bahkan tidak kenal sebelumnya. Tapi sekarang kamu kenal. Sudah aku pikirkan. Apakah ini kesalahpahaman atau bukan? Kamu ada dua pilihan. Apa? Pertama, sebelum Josh ingat lagi, buat dia jatuh cinta padamu.
Kedua, sembunyikan saja untuk sementara, lalu cari kesempatan untuk bercerai dan kabur. Tapi, dengan Ethan yang brengsek itu mengincarmu, itu terlalu berisiko. Lebih baik langsung urus Josh. Jadikan dia pendukung terbesarmu. Bukankah itu terlalu berisiko? Dan aku tidak pernah ingin menikah sebelumnya. Aku salah mengira Josh sebagai orang lain. Itu dulu, sekarang pria sempurna jatuh cinta padamu. Bisakah kau menanganinya? Dan Josh tampan, bugar, ganteng, mulia, dan kaya, pria idaman yang langka. Itu hal yang bagus. Tidakkah kau ingin menjaganya untuk dirimu sendiri? Tapi apa? Dan kudengar, kalian yang belum berpengalaman bisa melakukannya dengan cepat dan liar. Tidakkah kau ingin menikmatinya? kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Aku baru pacaran sama Ethan sebentar. Udah nyaris dibunuh sama dia. Aku belum pernah ngalamin yang kayak gitu. Gimana caranya biar Josh suka sama aku? Kasih tahu dong. Pertama, ganti dulu gaya berpakaian baik-baik loh. Ayo kita beli baju tidur yang sampai Josh aja bakal nggak bisa berpaling. Bedanya apa sama nggak pakai baju sama sekali? Kayaknya mending aku balikin aja. Bedanya apa sama nggak pakai baju sama sekali? Bawa balik aja. Jangan. Nah, itu yang diinginin cowok. Kulit lo kan putih, warna ini yang paling cocok. Diterangin lampu yang hangat, cowok lu bakal langsung terangsang. Ini tidak akan padam semalaman. Bukannya itu terlalu dibuat-buat? Kamu bodoh apa? Bilang saja ini hadiah pernikahan dari sahabatmu. Bersikap polos dan uji reaksinya. Baiklah, ayo kita pergi. Bungkus cepat-cepat. Kalau berhasil, jangan lupa traktir aku es teh susu. Evie benar, begitu sudah memutuskan kamu tidak boleh mundur. Aku harus memenangkan Josh dan menjadikannya pendukungku. Agar aku bisa meraih kebebasan sejati. Tapi, apa dia akan suka ini? Josh, kamu sudah kembali. Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Kamu salah paham. Aku lihat kamu makan tidak banyak, jadi aku bawakan kamu susu hangat. Aku tidak mau bawa pergi, dan bukankah sudah kukatakan, aku adalah kakak iparmu. Jangan dekat-dekat aku, hormati kakakmu dan hormati dirimu sendiri. Aneh. Kakak ipar, sebenarnya aku datang untuk minta maaf atas omong kosong yang kukatakan sebelumnya. Maafkan aku. Aku minta maaf atas bahaya dan masalah yang disebabkan oleh ketidakdewasaan dan keegoisanku padamu. Ethan, aku sudah mengerti. Kamu memilih kakakku, apapun alasannya. Bagiku sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah mendoakanmu. Jadi, kamu bisa melepaskannya? Tidak bisa. Yang bisa kulakukan hanyalah mengubur perasaanku padamu dalam-dalam dan diam-diam melindungimu. Itu kompensasi terbaik untukmu, bukan? Baik, kuharap kamu menepati janjimu. Baiklah, segelas susu ini adalah bentuk penghargaanku yang tertinggi untukmu, kakak ipar. Minumlah, dan aku akan segera pergi. Minumlah, dan kamu akan menjadi milikku. Baiklah, aku akan minum. Jangan... Maksudmu apa? Tentu saja susu yang diminum. Kamu tidak bilang aku harus meminumnya. Tong sampah juga termasuk. Tak ada yang tersisa. Sekarang kamu bisa pergi. Hebat, hebat. Tak kusangka setelah 5 tahun berpisah, kau tak hanya jadi lebih cantik tapi juga lebih cerdas. Sikapmu yang keras kepala dan menantang membuatku semakin mencintaimu. Ethan. Ini cuma obat tidur ringan. Tidurlah. Sial. Kau memakai gaun yang sangat seksi.
Siapa? Untuk siapa kau memakainya? Aku berdiri tepat di sini. Aku berdiri tepat di depanmu. Dan kamu masih memikirkan Josh. Untukmu. Aku tak ragu merencanakan sesuatu untuk melawan seluruh dunia. Tetapi kamu masih ingin memakai ini untuk menggoda dia. Aneh, aku hanya meninggalkanmu di jalan raya. Kamu tidak mati. Kenapa kamu tidak memberi aku kesempatan untuk menebusnya? Dan kamu bahkan jatuh cinta dengan saudaraku. Kamu adalah milikku, dari rambutmu hingga jari kaki. Kamu adalah milikku. Paham? Jika tidak, aku akan membuat seluruh dunia paham. Halo. Udah siap semua? Sudah ketemu. Oke, hadiah ini akan saya antar sendiri ke Josh. $100.000 untuk membeli kebungkamanmu. Kalau kamu mainkan perannya dengan baik, semua ini jadi milikmu. Kalau tidak, keluargamu akan membayar dengan nyawa mereka. Ya, Bu Ellen. Anna, pertunjukan akan dimulai. Pak, kami sudah menemukan. Seperti yang Anda harapkan, kematian ayah Anda memang mencurigakan. Selirnya dikurung di basement oleh Ethan dan dibunuh dengan tangan sendiri 2 tahun kemudian. Untuk menghindari penemuan, dia menghancurkan tubuh-tubuh itu dan membuang abunya ke toilet. Bruce, ketika Anda menceraikan ibu saya untuk Ethan dan ibunya, pernahkah Anda berpikir Anda akan berakhir tanpa tulang tersisa? Tetapi jika Ethan mendapatkan semua warisan itu, kenapa dia kembali? Oh tidak, itu aneh. Aneh. Kamu sedang berbaring di tempat tidur Josh sekarang, tetapi kamu bersama saya. Jika dia melihat ini, dia akan sangat marah sampai muntah darah. Ketika dia tidak ingin kamu akan menjadi milik saya. Kepung seluruh villa, tidak ada yang masuk atau keluar. Ya. Kakakmu akan pulang. 30 menit kemudian, aku akan membawa orang masuk dan mengungkap penipuan Anne. Kamu jalankan bagianmu. Ibu, Josh, lihat gaun pengantin mana yang cocok untuk Anne. lupakan gaun pengantin untuk sekarang. Ethan di mana? Dia baru membawa Anne susu hangat. Dia tampak peduli pada saudara iparnya. Josh, ada apa? Aku pikir dia akan mendekati Anne. Apa? Kamu akan menjadi milikku segera. Anne. Anne, aku cinta kamu. Apa yang kamu lakukan? Josh, kenapa kamu di sini? Tidak. Ethan Anne adalah saudara ipar kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu kepada dia? Ibu Josh, sejujurnya sebenarnya Anne dan aku pernah bersama 5 tahun lalu. Apa? Itu tidak mungkin. Anne dan Josh sedang jatuh cinta. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu bohong. Anne dan aku benar-benar jatuh cinta. Dia dipaksa menikahi Josh. Lihat foto kami, lilin dan bunga mawar. Anne menyiapkan semuanya untuk aku. Dia bilang dia hanya ingin menghidupkan mimpi lama kita sekali lagi, agar dia tidak merasa menyesal bersama kakakku. Ibu Anne benar-benar bersama Ethan? Tidak. Aku tidak percaya satu kata pun yang Ethan katakan. Tidak. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang diucapkan Ethan. Josh, aku akui aku brengsek 5 tahun lalu karena meninggalkan Anne sendirian di jalan tol.
Sudah 5 tahun aku menyesalinya setiap hari. Aku bersumpah demi nyawaku, aku benar-benar mencintai Anne. Aku rela memberikan semua harta yang kuwariskan dari ayahku. Kami benar-benar saling mencintai. Kumohon, biarkan kami bersama. Saling mencintai, cinta sejatimu yang katanya itu adalah dengan membiusnya, lalu mengatur adegan menjijikan ini untuk menjelekkan namanya. Tidak, dia minum obat itu karena terlalu mencintaiku. Dia sangat mencintaiku sampai dia tidak bisa menahan diri. Dia menungguku selama 5 tahun. Tapi, dia kebetulan menikahimu. Dia baik hati dan merasa bersalah. Dia tidak bisa meninggalkanku, tapi dia takut menyakitimu. Jadi, dia menggunakan cara paling bodoh untuk memberikan malam pertamanya yang berharga kepada pria yang paling dicintainya. Pria itu adalah aku. Josh, aku mohon padamu. Kau punya segalanya. Uang, kekuasaan, dan kemuliaan. Kau bisa mendapatkan wanita manapun. Tapi aku tidak. Tapi aku hanya punya Anne. Kumohon, biarkan kami bersama. Ethan, diam. Anne adalah kakak iparmu. Bagaimana bisa kau mengucapkan hal tak tahu malu seperti itu? Ibu, tidakkah ibu melihat? Ini semua adalah tipu daya yang direkayasa kakakku dan Anne untuk ibu. Tipu daya apa? Mom, percayalah padaku, saat aku kembali dari luar negeri, aku benar-benar ingin hidup sebagai keluarga bersama kamu dan kakakku. Tapi saat aku tahu Annie menjadi saudara iparku, aku sangat sedih. Mom, percayalah padaku, semua ini kesalahan aku. Jangan menyalahkan Anne. Dia tidak bersalah, dia tidak tahu apa-apa. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan aku. Sudah, berhenti berakting. Josh, aku tidak... Cintamu adalah meninggalkan dia sendiri di jalan raya 5 tahun lalu dan hampir membunuhnya. Cintamu adalah meninggalkan dia demi kekayaan, lalu berpura-pura menyesal. Cintamu menggunakan trik licik untuk menariknya ke dalam lumpur, untuk membuatnya sama kotor seperti kamu. Kamu memalsukan foto-foto itu dan menyebutnya bukti. Ethan, kamu pikir aku sama buta dan bodoh seperti kamu? Apa yang kamu bicarakan? Berhenti berpura-pura. Anne sudah memberitahuku tentang kalian berdua. Kalian putus setelah waktu yang singkat, tidak ada perasaan. Dia memberitahumu semua itu? Kalian baru kenal beberapa hari. Bagaimana mungkin dia memberitahumu semua rahasianya? Aku tidak percaya. Siapa bilang hanya beberapa hari? Kami sudah jatuh cinta sejak lama. Kami adalah cinta sejati satu sama lain. Aku memberikannya mawar merah. Aku membawamu ke puncak gunung untuk melihat bintang. Bahkan saat kamu sibuk, Aku makan malam bersamanya. kamu juga akan mengucapkan selamat malam padaku. Dia juga akan mengucapkan selamat malam padaku. Ethan, ingat, Anne tidak menyukaimu dulu, tidak menyukaimu sekarang, dan tidak akan pernah. Tidak, semua yang kamu katakan palsu. Aku tidak percaya. Baik, aku sudah cukup mendengar dari kalian bertiga. 5 tahun lalu, Anne mungkin pernah berkencan denganmu. Tapi karena kamu memilih kekayaan dan mengkhianatinya, kamu tidak bisa menyalahkannya karena jatuh cinta dengan orang lain. Kamu tidak seharusnya menggunakan trik kotor seperti itu untuk merusak reputasi dan kesuciannya. Kamu pergi, pindah malam ini. Kamu tidak pantas tinggal di rumah ini. Ya Bu, aku mengaku, aku memberi Anne pil tidur. Aku yang mengatur semua ini. Aku memang ingin memisahkan Josh dan Anne, tapi aku tidak salah. Ethan, kamu melakukan hal yang begitu hina dan masih merasa tidak bersalah? Jadi semua penyesalan dan air mata itu bohong? Bukan aku yang berbohong, tapi Josh dan Anne. Setelah Josh hidup kembali, ingatannya hilang. Dia bahkan tidak tahu apakah dia punya kekasih atau tidak. Dan Anne hanya kebetulan menikahi dia. Dia takut kamu akan membalas dendam terhadap keluarganya. Jadi, dia membuat cerita cinta dengan dia. Ibu, semua yang mereka lakukan di depan kamu hanya sebuah sandiwara. Pertunjukan pasangan yang saling mencintai. Apa, Josh? Apa yang Ethan katakan benar? Apakah kamu benar-benar kehilangan ingatan? Tidak. Josh berhenti berpura-pura. Aku memiliki diagnosis dari saat kamu tenggelam. Diagnosis itu jelas mengatakan, kamu mengalami amnesia jangka pendek. Itu... Josh, buktinya sudah jelas. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Diagnosis?
Pak, hasil MRI otak ini dibuat atas permintaan Anda. Ini menunjukkan Anda mengalami amnesia singkat. Tak ada satu cacat pun yang akan ditemukan. Bagus, simpan di lemari saya. Pak, saya masih belum paham. Kalau Anda ingin mendekati Anne, kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus berpura-pura amnesia? Kamu tidak paham, posisi saya tinggi. Kalau saya mendekati dia tanpa kelemahan apapun, dia akan ketakutan. Orang dengan amnesia yang bergantung padanya akan membuatnya merasa aman untuk mendekati saya. Diagnosis ini memang palsu. Ini alat untuk mengelabui rival bisnis, cuman umpan. Tetapi kamu membuatnya menjadi sesuatu yang menyedihkan dan buruk. Josh, aku senang kamu tidak kehilangan ingatanmu. Bagaimana bisa? Kalau kamu tidak kehilangan ingatanmu, bagaimana Annie bisa menipu kamu? Bagaimana kamu bisa menikah dengan dia? Aku paham, kamu selalu sombong, jadi kamu tidak bisa menerima ditipu oleh seorang wanita. Tetapi aku katakan padamu, ini adalah kebenaran. Ya, Anne adalah seorang penipu total. Tante Josh, saya sudah bawa saksi untuk membuktikan dia pembohong. Ya, wanita ini membayar saya untuk berpura-pura jadi pacarnya. Aneh membayar kamu? Ya, orang tuanya mendesak dia untuk menikah, dia tidak mau, makanya dia membayar saya. Hari itu, saya bawa bunga ke tempat janjian. Saya ketemu rombongan keluarga kamu. Sayang, kamu bilang akan ikut saya menemui orang tua saya. Kenapa kamu mati mendadak? Hatiku sakit banget. Lalu saya lihat dia merangkul Josh dan nangis. Saya takut ribut, makanya saya cabut. Lalu saya mikir dia pasti salah orang. Kamu dengar itu, Josh? Anne tidak ada hubungan dengan kamu. Cinta yang dia bilang itu semua bohong. Josh, hanya saya yang benar-benar cinta kamu. Kamu harus ceraikan dia dan nikahi saya. Josh, semua orang tahu May adalah pasangan yang tepat untuk kamu. Kasih Annie kembali ke saya, lalu kita bisa nikah bersama dan jadi cerita bahagia. Sudah selesai. Kalau sudah, kamu dua bisa masuk penjara bersama. Orang. Pak, Bawa May dan Ethan ke kantor polisi. kamu... Bawa May dan Ethan ke kantor polisi. Josh, maksudmu apa? Kami sudah baik hati membantumu menangkap si pembohong. Kenapa malah mengirim kami ke penjara? Josh, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Pertama, Anne bukan pembohong. Bahkan jika cerita cinta yang dia ceritakan itu tidak nyata, aku akan mewujudkannya satu persatu. Kedua, kau tahu kenapa aku membiarkanmu tetap di sini? Aku ingin melihat apa lagi yang akan dilakukan pembunuh yang membunuh Bruce dan selingkuhannya. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan cara yang paling kikuk untuk merebut orang yang kusukai. Sungguh mengecewakan. Apa? Kalian yang membunuh mereka? Kau sudah tahu, tidak? Kapan kau mengetahuinya? Itu tidak penting. Kau hanya perlu tahu bahwa orang yang berbuat jahat akan menuai akibatnya. Bawa mereka pergi. Tidak, jangan. Josh, aku tahu aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong maafkan aku. Josh, lepaskan aku. Ethan, bukannya kau bilang kalau aku menyingkirkan Anne, aku bisa mendapatkan Josh, tapi kita tetap akan masuk penjara. Pembohong tak berguna. Kamu pikir kamu siapa? Berteriak-teriak padaku? Lepaskan aku. Kamu pikir kamu siapa? Berteriak-teriak padaku? Biar aku lepas. Masuk penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Lagi pula, Anne sudah tidak mau aku lagi. Aku tidak mau hidup sehari lagi dalam kehidupan membosankan ini. Dan kamu mau menyakiti Anne. Baiklah, mati bersama aku. Josh. Anne... Apa? Ethan dan May mati dalam kecelakaan mobil? Biarkan mereka menanganinya biasa saja. Istri saya baik-baik? Dia baik-baik.
Rumah ini sudah tidak bersih lagi. Aku akan bawa Anne ke villa di gunung. Suruh seseorang bersihkan tempat ini dan buang barang-barang kotor. Ya, Josh, kamu ngapain? Aku mengganti bajumu. Gaun ini adalah hadiah pernikahan dari Evie. Kalau kamu tidak suka, aku akan mengganti sendiri. Itu tidak dibeli oleh Ethan. Evie siapa? Dia sahabatku. Tidak. Kenapa aku di sini? Ethan baru saja datang. Bukan begitu, aku... Anne, jangan khawatir, kamu tidak terluka. Untung aku datang tepat waktu dan mengusir semua hal buruk itu. Dia mengatakan sesuatu yang buruk kepada kamu? Kamu harus percaya padaku. Aku tidak punya perasaan untuknya. Dia masuk sendiri. Tentu aku percaya kamu. Kamu adalah istriku. Tidak peduli kapan, aku akan percaya kamu tanpa syarat. Jika ada orang yang berencana melawan kamu atau mengganggu kamu, aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Dia begitu baik padaku. Dan aku berbohong padanya. Lupakan saja. Aku akan mati saja. Josh, aku ada sesuatu untuk memberitahu kamu. Sebenarnya aku bukan pacarmu sama sekali. Kita tidak pernah saling mencintai. Semua kisah cinta yang aku ceritakan padamu, aku membuatnya. Benarkah? Lalu kenapa kamu... Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku mengira kamu adalah orang lain. Begitulah kejadiannya. Kamu muncul tepat pada waktu yang tepat, dan aku sangat terkejut. Kenapa Evie begitu tidak bisa diandalkan? Dia menyewa pacar palsu yang sudah mati untukku. Lalu aku berpikir, yang mati juga bisa. Aku menangis sejadi-jadinya, menipu orang tua saya, dan bisa hidup dengan bebas dan mudah. Lalu, aku langsung menyerang kamu. Kamu cukup berani. Tidak terlalu berani. Ketika orang tua saya melihat kondisi keluarga kamu, mereka bilang kamu tidak biasa. Sejujurnya aku ingin menjelaskan. Tetapi ibu kamu langsung melindungi saya. Dia bilang bahkan, jika kamu mati, dia akan memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Dia bilang, setelah peringatan 1 tahun pertama kamu, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dia memberi saya mobil, rumah, sejumlah besar gelang emas, semua itu langsung jatuh ke saya. Siapa yang tidak akan bingung? Jadi kamu bingung oleh ibu saya? Sebenarnya, aku terpikat oleh kamu. Kamu sangat tampan, bahkan berbaring di peti mati. Kamu tetap menarik. Aku berpikir, bahkan jika aku tidak pernah menikah, memiliki suami mati yang begitu tampan akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku tidak pernah menyangka kamu akan hidup kembali. Ya Tuhan, kamu tidak tahu, ketika kamu muncul di pintu, kamu membuat saya sangat ketakutan. Lalu kenapa kamu kok ikut-ikut saja nanti? Apa iya? Kamu yang duluan mencium aku. Dan menyebut aku sayang. Kamu lupa? Sayang, aku harus minta maaf. Maaf, aku membuatmu khawatir. Situasinya sudah aku stabilkan. Itu bukan namanya stabilkan situasi. Saat kamu melakukan itu, otakku jadi blank. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Saat aku bisa berpikir lagi, kami sudah menikah.
Jadi aku manfaatkan amnesia kamu untuk berpura-pura jadi pacar kamu. Ini kesalahan aku. Tapi kamu juga tidak benar-benar bersih. Jadi bisa kita bicarakan? Kamu sangat pemaaf. Kamu pria yang sempurna. Kamu bisa maafkan aku? Kamu mau aku maafkan kamu? Tidak mungkin. Karena aku tidak pernah amnesia sama sekali. Apa? Kamu tidak hilang ingatan? Ya, tidak. Lalu kenapa kamu masih menikahi aku? Kamu gila. Kamu suka ditipu. Aku tidak gila. Istri yang jatuh dari langit, kalau aku tidak menangkapnya, bukankah itu sia-sia takdir? Oke, tidak ada lagi lelucon. Sebenarnya saat kita bertemu di jalan, itu bukan pertama kali kita. Kapan itu? Itu... Ini terlalu gelap dan sepi. Cepat, aku harap tidak bertemu hantu. Kenapa ada seorang pria? Dia terluka parah? Ada sesuatu yang salah. Bantu aku. Pak, aku hanya gadis kuliah yang lemah. Aku tidak bisa membantu kamu. Aku akan telepon 911 untuk menyelamatkan kamu sekarang, oke? Pria itu adalah kamu. Jadi 15 menit kemudian, aku dikirim ke rumah sakit. Kamu menyelamatkan aku. Tapi aku menutupi wajahku. Kenapa kamu tidak curiga apa-apa? Kamu sangat pintar. Kamu tahu dalam situasi itu, kamu tidak boleh langsung campur tangan. Tapi telepon layanan darurat, nomor darurat resmi. Namun, kamu lupa satu hal penting. Kamu lupa menyembunyikan nama kamu di ujian seni. Kamu lupa menghalangi nama kamu di lukisan. Dan kamu tidak punya mobil. Dan kamu masih dalam seragam sekolah. Dan kamu masih memakai seragam sekolah kamu. Ada hanya satu sekolah seni di sekitar. Jadi aku secara natural menemukan kamu. Aku terbongkar. Tidak. Bertahun-tahun orang penting misterius terus membeli lukisan saya. Terus membeli lukisan saya. Namanya Mr. M. Apakah itu kamu? Apakah kamu? Ya. Lukisanmu menarik. Lukisanmu menarik. Itu satu-satunya hal yang hidup dalam hidup saya yang serius. Satu-satunya hal yang hidup. Kalau aku tidak bertemu kamu lagi, aku mungkin tidak akan mengganggu kamu. Lagi pula, banyak bahaya di sekitar saya. Tetapi kamu harus memprovokasi saya lagi. Anna? Kau tahu? Itu karena kamu menyerang saya dan memukul saya jadi sadar. Aku terjebak dalam badan saya, hanya kesadaran saya yang jelas. Aku melihat ibu saya menangis di samping saya, memukul saya. Aku berpikir, seseorang, tolong datang dan selamatkan saya. Lalu, aku mendengar suara kamu. Orang-orang menyebut saya Raja Neraka dalam bisnis, tetapi saya benar-benar bukan Raja Neraka. Aku juga ingin hidup, dan aku takut mati. Kamu 2 kali menarik saya kembali dari pintu neraka. Jadi kamu dan saya berjodoh. Jadi kamu berpura-pura menderita amnesia. Dan hanya melihat kami dibawa ke Biro Urusan Sipil untuk menikah. Kita sama-sama berlari ke satu sama lain. Atau kita bisa mencintai satu sama lain setelah menikah. Secara tepat, Anne, aku suka kamu. Kamu suka aku nggak sedikit aja. Tentu saja aku suka. Kalau enggak, aku nggak bakal pakai ini. Kamu pakai ini buat aku? Iya. Kalau kamu nggak suka, aku ganti aja. Aku suka. Aku suka kamu. Anne. Biar aku perkenalkan diri. Aku suami barumu, Josh Wood. Dan aku istri barumu, Anne Book. Ada bintang jatuh. Buatlah permohonan. Bukan perempuan gak mau nikah, tapi mereka belum ketemu pria yang baik yang benar-benar bikin hati berdebar. Tapi aku ketemu dia, suami sementara yang kusewa, dan dia pria yang top banget. Aku dapet deal yang mantap.